Halo, kami dari kelompok 9 dengan anggota Rizky Agung Syahputra, Faris Banas Lubis, dan Madu Bima Putra Mukti akan menjelaskan masalah, solusi masalah, desain, serta demo untuk sistem pendukung pengambilan keputusan untuk pengembangan logistik transportasi. Logistik adalah salah satu industri terbesar yang ada di dunia. Terlebih lagi dengan teknologi informasi yang memberikan logistik pengembangan yang lebih jauh. Masalah yang akan diangkat oleh kelompok kami adalah Capacitated Vehicle Routing Problem atau CVRP. CVRP adalah varian dari Vehicle Routing Problem, dengan masing-masing kendaraan pengantar memiliki kapasitas muatan yang terbatas dan perlu mengambilkan atau mengantarkan barang-barang ke berbagai lokasi. Tentu saja barangnya itu pun memiliki kapasitas seperti berat atau volume. Masalah yang kami angkat itu adalah bagaimana cara mengambil dan mengantarkan barang-barang dengan biaya sekecil mungkin dan menggunakan kendaraan sedikit mungkin, namun tetap dengan tidak melewati kapasitas kendaraan. Untuk biaya sekecil mungkin ini kami batasi pada jarak tempuh. Kami belum menghitung apakah kemacetan itu dan sejenisnya. Solusi yang kami canangkan adalah pembuatan aplikasi internal di mana pengguna dapat melihat jalur mana yang harus ditempuhi agar biayanya itu seminimal mungkin sehingga biayanya menjadi efektif dan efisien. Kami meneliti dua jenis algoritma. Yang pertama adalah algoritma genetik, yang kedua adalah model matematika. Algoritma genetik ini seperti teori Darwin, dia itu menghilangkan kromosom atau kromosom yang di sini dimaksud adalah kayak kode-kodenya, lalu disilangkan dan dicari mana yang terkuat. Yang dari yang terkuat itu disilangkan lagi sehingga mencari kode yang terkuat. Sedangkan model matematika yang kami pilih ini seperti model matematika yang menelusuri mana jalan yang paling pendek ditemui. Model matematika ini kami menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam bahasa matematika. Nah, kami deskripsikan batasannya yang pertama hanya satu kurir yang melalui masing-masing klien. Yang kedua, masing-masing kurir berawal dari depot dan akhirnya harus kembali ke depot. Yang ketiga itu hanya terdapat satu depot. Yang keempat itu tidak ada selang waktu antar pengantaran. Artinya pengantaran dilakukan 24 jam. Jadi tidak ada kayak selang-selang antara pengantaran. Dengan metode weighted scoring, kami mendapatkan bahwa model matematika lebih unggul daripada algoritma genetik dengan kriteria kecepatan, yaitu kecepatan pemrosesan. Yang kedua itu performa solusi atau artinya seberapa banyak error dari algoritma tersebut, dan yang ketiga itu kemudahan penggunaan atau sebenarnya modifikasi yang dapat dilakukan. Jadi kemudahan modifikasi yang dapat dilakukan terhadap model algoritma. Ya, kita dapat lihat ini bahwa model matematika dia itu lebih unggul dibandingkan algoritma genetik dan lebih mudah digunakan. Untuk database kami menggunakan Nginx sebagai server. Untuk database management system atau sistem manajemen data basis data itu kami akan menggunakan PostgreSQL. Yang berikutnya itu dengan data directory kami menggunakan PostgreSQL juga. Dengan query facility kami menggunakan Django Manager untuk mengakses PostgreSQL. Sedangkan untuk model based management system kami gunakan Python. Model directory kami gunakan GitHub untuk agar setiap orang itu bisa modifikasi model algoritmanya. Sedangkan model execution, integration, dan command processor kami gunakan Docker dan Python. Untuk user interface subsystemnya sendiri kami akan menggunakan HTML. Jadi kami gunakan Heroku untuk mendeploynya, tapi sayangnya Heroku kami harus berbayar, jadi kami deploy dulu di localhost. Ya, sementara kami deploy dulu di localhost. Untuk pengguna akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu pengguna akan masuk ke dashboard. Di situ ada 3 menu, yaitu menu depot, klien, dan kurir. Di menu depot kita dapat mengisi lokasi depot serta nama depot, hanya bisa satu saja.
Di menu klien, kita dapat mengisi lokasi klien, kapasitas yang diapain klien, dan nama kliennya. Ini bisa lebih dari satu, dan juga kita juga mengisi kurir. Kurir ini terdapat kriterianya nama kurir, kapasitas yang dapat ditampung kurir, sama lokasi kurir. Tidak ada lokasi kurir. Jadi beberapa kurirnya. Setelah ini semuanya ini, nanti dia akan masuk di run. Setelah itu akan terdapat peta di mana dia akan ditunjukkan jalur mana saja yang harus ditempuh oleh kurir tersebut. Halo, perkenalkan saya Rizky Agung Saputra. Di sini saya akan mendemonstrasikan DSS berbasis web kami. Bisa dilihat bahwa yang pertama tertampilkan adalah laman autentikasi. Maka dari itu kita akan coba login terlebih dahulu dengan menggunakan akun yang telah saya buat, yaitu akun Agung. Di sini saya sudah membuat database-nya. Kita coba tambah dulu saja ya dari awal. Di sini saya sudah punya depot. Kita coba hapus saja depotnya. Terus kita ganti depotnya menjadi JNB misalkan. Alamatnya opsional, tapi kita bisa pilih lokasinya lewat sini, dekat Jalan Aceh misalkan. Kita save, kemudian kita coba tambah kurir. Sebelumnya saya sudah buat, kita coba tambah satu lagi, misalkan namanya Sultan. Kurir kapasitinya misalkan 25 kilo. Save. Kemudian untuk klien kita akan tambah satu lagi, misalkan dia namanya Ecep. Sekali lagi alamat ini opsional, demand-nya katakanlah 5 kilo saja. Dia misalkan rumahnya di dekat Pasir Kaliki. Save. Nah, sekarang apakah database si Agung ini terekspos oleh user lain seperti itu? Kita akan coba demonstrasikan saja. Kita akan buat user lain, katakanlah namanya Tigung. Ya. Bisa dilihat ya di sini kosong, jadi database masing-masing user tidak terekspos kepada user lain. Kita kembali login oleh Agung. Setelah tadi ditambah database-nya, kita akan run. Kita akan pilih klien mana saja yang akan diantarkan, misalkan Iman, Joko, Diki, dan Ecep. Kita coba run. Ya, bisa dilihat di sini ada klien Iman, Cep, Diki, dan Joko, dan ini depot JNB. Ini rute-rute masing kurir. Untuk lebih jelasnya bisa ke layer ini, bisa pilih misalkan ini kurir Junar. Gitu, ini rutenya dari JNB ke Ecep, kemudian ke Iman, balik lagi ke depot. Rutenya 8,1 km. Kita juga bisa ubah temanya menjadi ini atau board. Sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih.